Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan latihan matriks. Oke, untuk pertama ya materi nomor 1 kita diberikan persamaan matriks ya, matrik A kali matrik X sama dengan matrik B, maka tentukan matriks matrik X-nya ya. Jadi kita gunakan yang namanya metode inverse untuk menentukan matrik X ya. Jadi kita tahu kalau seandainya A dikali X sama dengan B ya, ini ya, maka X nya sama dengan A inverse dikali B ya, seperti ini ya. Oke, berarti kita tinggal mencari A inverse nya apa. Oke, untuk mencari A inverse maka kita cari dulu ya, menggunakan minor cofactor. Jadi A inverse sama dengan 1 per determinan dari matrik adjoin ya. Matrik adjoinnya adalah C11, C cofaktor 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 ya. Terus ini di transpose. Oke, nah kita mulai dari menentukan determinan. Ya, kita cari determinannya. Ya, kita manfaatkan metode Sarus. Ya. 3, 2, 6, 1, 1, 2, 0, 1, 2. Oke, dua kolom pertama kita tulis kembali. 3, 2, 6, 1, 1, 2. Oke, maka kita peroleh kalian serong kanan ya dikurang nanti dengan yang serong kiri. Oke, coba kita kalikan dulu. Serong kanan 3 kali 1 kali 2 6 tambah 1 kali 1 kali 6 6 tambah 0 kali 2 kali 2 0 dikurang yang serong ke kiri. 1 kali 2 kali 2 3 kali 1 kali 2 0 kali 1 kali 6, maka kita peroleh 4 ya. 3 kali 1 kali 2 6 tambah 0 ya, karena 0 kali 1 kali 6. Oke, nah, kita peroleh hasilnya. Nah, ini 6 dengan 6 bisa kita hilangkan, maka tinggal 6 kurang 4 ya, 2. Oke, determinannya 2. Nah, sekarang tugas kita mencari cofaktor ya. Cofaktor 1 1 ya. Nah, ini 1 tambah 1 genap, maka hasil pasti positif dari determinan baris pertama dengan kolom pertama kita hilangkan ya, maka kita peroleh hasil determinannya adalah 1 kali 2 dikurang 1 kali 2 berarti 0 ya. Oke, maka hasilnya 0. Kemudian C12 berarti baris 1 dan kolom 2 kita hilangkan sekarang, maka kita peroleh 1 tambah 2 ini ganjil ya, ganjil negatif berarti. Kemudian determinannya adalah 2 kali 2 4 dikurang 6 ya, 4 kurang 6 adalah min 2 ya, jadi sama dengan 2. Kemudian C13 berarti baris 1 kolom 3 kita hilangkan ya, maka kita peroleh matrik 2162. Determinannya adalah 4 dikurang 6 ya, jadi min 2 juga. Nah, ini plus min 2, jadi sama dengan min 2. Ini plus ya, karena 1 tambah 3 adalah 4 ya, 4 adalah genap, maka positif. Kemudian 21 ya, cofaktor 21. Oke, kita hilangkan baris 2 kolom 1, maka kita peroleh matrik 1 0 2 2 ya. 1 kali 2 2 dikurang 0 kali 2, maka determinannya adalah 2 ya, jadi minus dari 2 sama dengan min 2. Nah, ini untuk cofaktor 21. Kemudian cofaktor 22. Baris 2, kolom 2 kita hilangkan. Ya, maka kita peroleh matriks 3062. Ya, determinannya 3 kali 2 dikurang 0 kali 6. Ya, jelas 0 ya. Jadi plus dari 0. Enggak deh, 3 kali 2 dikurang 0 ya. Kurang 0, sorry. Nah, maka kita peroleh 6.
Ya, maka C22 adalah 6. Nah, kemudian kita cari kembali ke faktor selanjutnya adalah kofaktor 23. Baris 2 kolom 3 kita hilangkan. Baris 2 kolom 3, maka kita peroleh matriknya 3162. Determinannya adalah 6 dikurang 6. Ya, 6 kurang 6 habis ya. Nah, jadi min dari 0. Nah, hasilnya 0. Kemudian C31 ya, 3 tambah 1 genap maka positif. Nah, baris 3 kolom 1 kita hilangkan sekarang. Baris 3 kolom 1 maka matriknya 1011, maka determinannya adalah 1 kali 1 dikurang 0 kali 1 ya, jadi hasilnya 1. Kemudian kita cari C32. Nah, 3 tambah 2 ganjil ya, 5 jadi negatif. Nah, kita hilangkan baris 3 kolom 2 sekarang. Oke, dapat matriknya 3021. Nah, maka determinannya 3 kali 1 3 dikurang 0 ya, kali 2. Berarti 3 kurang 0. Nah, 3 kurang 0 adalah 3. Hasilnya min 3. Nah, yang terakhir adalah kofaktor 33. Ya, 3 tambah 3 positif. Nah, ganjil ya. Genap. 3 tambah 3 maka hasilnya positif. Nah, kita hilangkan sekarang baris 3 kolom 3. Oke, di sini matriknya adalah 3121. Nah, determinannya adalah 3 kali 1 3 dikurang 2 kali 1 2. Maka 3 dikurang 2. Hasilnya adalah 1 ya. Nah, 1. Oke, dari sini kita peroleh A inverse-nya ya sama dengan 1 per determinannya 2. Kemudian C11-nya 0, C12-nya 2, C13-nya min 3 ya. Kemudian min 2. Kemudian C21 min 2, C22 6, C23 0, C311, C32 min 3, dan satu lagi C33 1. Ya, ini masih ditranspos ya, maka dapatlah hasilnya setengah dari 0 min 2 1 ya, 2 6 min 3, satu lagi min 2 0 1. Nah, ini matrik A inverse. Maka kita peroleh matrik X-nya ya sama dengan A inverse 1/2 dikali 0 min 2 1. Yang mana tuh? Nol min 2 2. 0 min 2 1. Kan ditranspos. Ya, ditranspos ya. Transpos baris jadi kolom. Ya, baris jadi kolom gitu ya. Baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2, baris 3 jadi kolom 3. Oke, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ditranspos, jangan lupa. Matrik kofaktornya kita transpos agar mendapatkan A inverse. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ini X sama dengan A inverse kali B. A inverse-nya adalah setengah 0 min 2 1, 2 6 min 3, min 2 0 1 gitu ya. Ini baru A inverse dikali matrik B. Matrik B-nya adalah min 4 2 6. Nah, seperti ini. Maka kita peroleh, kita kalikan dulu kedua matrik ini. Baris 1 kali kolom 1 ya. Berarti 0 kali min 4 0, min 4 6 ya. 0 tambah min 4 tambah 6 ya, jadi 2 ya. Nah, sekarang baris 2 kali kolom 1 ya, baris 2 kali kolom 1 ya, min 8 12 min 18 ya, min 8 tambah 12 adalah 4
Ya, 4 dikurang 18 ya jadi min 14. Nah, yang terakhir adalah baris 3 kita kalikan dengan kolom 1. Ya, min 2 min 4 jadi 8 tambah 0 tambah 6. 8 tambah 0 tambah 6 jadi 14. Nah, ini semua dikali dengan setengah, maka hasilnya adalah 1 min 7, 7. Nah, ini adalah matriks X-nya. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 1. Ya, materi matriks. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 2. Oke ya, untuk soal nomor 2. Informasi yang diberikan ada persamaan determinan K kali matriks A transpose sama dengan determinan dari matriks A inverse. Oke, kalau seandainya kita nyatakan dalam bentuk determinan bentuk mutlak ya, lambang mutlak, maka kita dapatkan bentuk atau penulisan mutlak dari K kali A transpose sama dengan mutlak dari A inverse. Ya, dibacanya sebenarnya determinan ya, lambangnya aja mutlak. Oke, sifat dari determinan ya, determinan matriks adalah kita tahu A ini matriksnya ukuran 2 kali 2. Ya, maka otomatis A transpose juga ukuran 2 kali 2. Sehingga koefisien dari K ini bisa keluar dari determinan menjadi K pangkat 2 dikali determinan dari A transpose. Pangkat 2 dari mana? Dari ordonya, ordo dari matriks A transpose ini. Sama dengan A inverse ya. Nah, determinan dari A inverse. Oke, kita tahu bahwa sifat determinan matriks, determinan dari A inverse sama dengan determinan A. Determinan dari A transpose ya, sama dengan determinan A. Nah, adapun determinan dari A inverse adalah 1 per determinan A. Sehingga K pangkat 2 sama dengan 1 per determinan A pangkat 2. Ya, kita tahu dari sini bahwa determinan A-nya ini adalah 1 kali 5, 5 ya, dikurang 2 kali min 2 ya, min 4. Maka determinan A-nya adalah 9. Nah, sehingga kita peroleh K kuadrat sama dengan 1 per 9 kuadrat 81. Nah, maka dapatlah K-nya plus minus akar dari 1 per akar 81 atau 1 per 9. Ya, jadi K-nya ada 2 ya. Bisa 1 per 9, bisa juga K-nya sama dengan min 1 per 9. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 2. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 3. Jika A bilang bulat, maka matriks A ini diinformasikan seperti ini, ukuran 3 kali 3 dan A tidak mempunyai inverse. Nah, maka nilai A adalah matriks yang tidak mempunyai inverse. Nah, itu maknanya determinan dari matriks tersebut sama dengan 0. Ya, jadi kita akan cari determinan dari matriks A. Oke, determinan dari matriks A, A5, 1, 1, 6, 2, A7. Nah, kita tulis kembali 2 kolom pertama A, A5, 1, 1, 6. Nah, ini hasilnya adalah 0. Kita cari ya determinannya dengan metode SARU saja. Nah, ini kita kalikan yang serong kanan, maka kita peroleh A kali 1 kali 7 jadi 7A, ditambah 1 kali A kali 5 jadi 5A, ditambah A kali 6 jadi 12A, dikurang bagian serong ke kiri. Oke, kita hitung dulu. 1 kali A kali 7 jadi 7A, tambah A kali 6 jadi 6A kuadrat, tambah A kali 1 kali 5 jadi 10 ya, sama dengan 0. Nah, ini saya lihat ada yang saling menghilangkan, 7A dikurang 7A. Ya, maka kita peroleh ini jadi 17A dikurang 6A kuadrat dikurang 10 sama dengan 0. Oke, kita kalikan minus ya. Jadi 6A kuadrat min 17A ditambah 10. Oke, ini nggak bisa disederhanakan, jadi coba kita faktorkan. Nah, katakanlah 3A dengan 2A. Ya, oke, coba kita kalikan 5 kali 2 5 enggak juga, 10 1 juga enggak ya. Oke, coba kalau seandainya kita gunakan 6 dan 1
Oke, 6 dan 1. Oke, 5 dan 2 ya. 5 dan 2. Ya, minus. Jadi min 12A, min 5A, jadi min 17A. Min 5 kali min 2 adalah 10. Maka dapatlah A-nya adalah 5/6 ya, atau A sama dengan 2. Nah, di sini ada informasi bahwa A adalah bilangan bulat. Maka yang kita ambil ya, jawabannya adalah yang A sama dengan 2. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 4. Oke, nomor 4 kita diumpamakan ya, matriks A ini adalah matriks ukuran 3x3 dengan elemennya adalah A, indeksnya baris ke I, kolom ke J. Nah, di mana rumusnya adalah elemen baris ke I, kolom ke J-nya 2I tambah 3J dikurang 5. Untuk I tidak sama dengan J. Nah, tapi kalau seandainya I sama dengan J, maka kita gunakan rumus elemen baris ke I, kolom ke J-nya 3I dikurang 2J tambah 1. Oke. Kita tuliskan dulu matik A-nya. Ya, berarti matik A-nya karena 3x3 berarti di sini A11, A12, ya, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Oke, kita perhatikan untuk yang A11. Nah, berapa nilainya? Kita tahu bahwa I dan J-nya sama, maka kita gunakan rumus yang kedua ini ya, kondisi A dan I dan J-nya sama. Jadi kita gunakan rumus 3I min 2J tambah 1. Jadi 3 kali 1 ya, I-nya 1 kurang 2 kali J, J-nya juga 1 tambah 1 ya. Jadi I1, J1. Maka kita peroleh hasilnya 3 kurang 2 tambah 1, 2. Ya, maka dapatlah di sini kita tulis elemennya adalah 2. Kemudian kita cari A12. A12. Nah, berarti I dan J-nya enggak sama ya. I-nya 1, J-nya 2. Maka kita gunakan rumus yang ini. Rumus yang pertama ya. Nah, 2I berarti 2 kali 1 tambah 3 kali J, J-nya 2 kurang 5. Ya, 2 tambah 6, 8, nah, kurang 5, 3. Oke, jadi kita tulis 3 sini. Kemudian A13. Ya, A13. Nah, berapa nilainya? Jelas I-nya 1, J-nya 3. Berarti enggak sama I dan J-nya, kita gunakan rumus yang pertama. Ya, sehingga. Jadi 2 kali 1 tambah 3 kali 3 dikurang 5. Maka hasilnya adalah 2 tambah 9, 11 kurang 5 adalah 6. Oke, kita lanjutkan ke baris yang kedua, A21. A21 berarti I-nya 2, J-nya 1. Nah, sama ya, kita gunakan rumus yang pertama ya, karena I dan J nggak sama. Jadi 2 kali 2 ya, tambah 3 kali 1 dikurang 5. Nah, 4 tambah 3, 7 kurang 5, 2. Ya, maka A21 hasilnya 2. Kemudian A22. Nah, I dan J-nya sama nih ya, sama-sama 2. Maka kita gunakan rumus yang kedua. 3I min 2J tambah 1. 3I, I-nya 2, dikurang 2 kali J, J-nya 2 tambah 1. Maka hasilnya 6 kurang 4, 2 tambah 1, 3. Nah, ini hasilnya 3, A22. Kita lanjutkan untuk mencari A23. A23 maka I-nya 2, J-nya 3. Kita gunakan rumus yang pertama ya. Jadi 2I, I-nya 2 tambah 3 kali J, J-nya 3 dikurang 5. 4 tambah 9, 13. Ya, 13 kurang 5, 8. Ya, maka kita tulis 8. Kemudian A31. Ya, A31 berarti I-nya 3, J-nya 1 ya. Ya, sama I dan J-nya, maka kita gunakan rumus pertama. Jadi 2 kali 3 nah, tambah 3 kali 1 dikurang 5. 6 tambah 3, 9 kurang 5, 4 ya. Maka ini A31 hasilnya 4. Kemudian A32 baris 3 kolom 2 ya. Ya, I dan J-nya nggak sama, berarti kita gunakan rumus pertama. 2 kali 3 ya, tambah 3 kali 2 dikurang 5 ya. Jadi 6 tambah 6, 12 kurang 5, 7 ya. Jadi kita isi 7. Nah, yang terakhir kita tentukan A33. I dan J-nya sama-sama 3. Kita gunakan rumus yang kedua. Jadi 3 kali 3 dikurang 2 kali 3 ditambah 1 sama dengan
9 kurang 63 tambah 1, 4. Maka hasilnya A33-nya adalah 4. Nah, inilah matriks A-nya. Ya, nah ini untuk soal nomor 4. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya. Oke, soal nomor 5. Ya, kita diberikan di sini informasi dua buah gambar ya, gambar A dan gambar B. Gambar A kita lihat di sini struknya buku tulis. Ya, buku tulis beli 2, nah, harganya kita lihat karena kepotong jadi nggak jelas ya, nah, kita belum tahu. Nah, sementara pensil 2B dia beli 3. Nah, ini juga harganya nggak ketahuan karena stoknya kepotong. Nah, sementara dikasih tahu bahwa total yang harus dibayar adalah 80.000. Nah, sekarang ada lagi stok yang lain ya, di toko yang sama juga beli buku tulis 1. Kemudian beli pensil 2B 1 juga. Nah, harganya hilang ya karena kesobek. Nah, namun kita tahu di sini informasinya bahwa total yang harus dibayar adalah 35.000. Maka pertanyaannya berdasarkan permasalahan di atas, jika X menyatakan ya, X ini menyatakan harga buku tulis per item, Y menyatakan harga pensil 2B per item, maka persamaan matrik yang sesuai masalah di atas adalah ya kita gunakan inverse. Oke. Jadi persamaan yang pertama jelas ya, kalau X ini adalah harga buku tulis, Y adalah harga pensil, maka jadi 2X ya tambah 3Y sama dengan 80.000. Ya, ini untuk persamaan pertama ya, dari stok yang pertama. Dari stok yang kedua kita dapatkan persamaan yang kedua, jadi satu buku tulis, satu pensil. Nah, jadi 1X tambah 1Y, nah ini harganya 35.000. Nah, dari sini kita bisa manfaatkan sebuah matriks. Nyatakan dalam sebuah matriks, maka kita perlu ambil koefisiennya jadi 21, 31. Ya, variabelnya X dengan Y. Nah, ruas kanannya adalah nominalnya ya, harganya 80.000 dan 35.000. Nah, nyatakan persamaan matriks sesuai dengan masalah di atas ya. Nah, maka kita disuruh untuk menggunakan inverse. Nah, kita peroleh maka matriks X, Y-nya nah, sama dengan ini pindah ruas jadi inverse ya, 1 per determinan. Berapa determinannya? 2 dikurang 3, nah, jadi min 1 ya, maka dapatlah di sini dikali lagi dengan adjoinnya ya, 1 3 ya, 1 2 ya, tukar tempat yang diagonal utamanya ya, 1 2, nah, diagonal sekundernya tinggal kita kali min ya, jadi min 3 min 1. Nah, ini baru inverse dari matriks koefisien dikali ruas kanan. Ruas kanannya adalah 80.000, 35.000. Nah, inilah matriksnya ya. Kalau seandainya kita sederhanakan lagi, jadi XY sama dengan, ini kan min 1 kalikan ke dalam semua jadi min 1, 3, 1, min 2 ya, dikali 80.000, 35.000. Nah, ini ya persamaan matriksnya dengan manfaatkan inverse. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor 5. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor berikutnya ya, soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 kita diberikan matriks ukuran 3x3. Ya, matriks ukuran 3x3. Matriks A ukuran ya 3x3. Kita tulis seperti ini. Ya, 3x3 berarti 3 baris ya, dan 3 kolom. Oke, nah, kemudian informasinya adalah elemen-elemen berupa bilangan asli dari 1 sampai 9. Jadi di sini hanya ada angka 1 sampai angka 9 dan angkanya berbeda semua. Ya, matriks A mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, elemen-elemen baris kedua, ya, baris kedua habis dibagi 3. Ya, di sini kan angka-angkanya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, elemen pada baris yang kedua ini ya adalah habis dibagi 3. Artinya yang bisa diisi di kolom baris yang kedua ini adalah hanya angka 3, 6, 9. Ya, nggak ada angka lain ya, 3, 6, 9 di baris yang kedua. Kemudian elemen-elemen pada kolom ketiga ya adalah bilangan genap. Oke, kita tentukan bilangan genap.
Nah, dari angka-angka yang tersedia ini hanya 2, 4, 6, 8. Ya, kalau kita perhatikan antara baris yang kedua dengan kolom ketiga, dia beririsan. Hanya beririsan di satu angka, yakni angka 6. Ya, maka sudah bisa dipastikan bahwa yang bisa diisi di baris 2 kolom 3 adalah angka 6. Nah, seperti itu ya. Jadi 6 udah dipakai, anggap aja nih udah hilang ya, 6. Sudah tidak ada lagi angka 6. Nah, kemudian informasi yang ketiga, elemen-elemen pada diagonal utama merupakan bilangan prima. Diagonal utama ya, bilangan prima ya, ini baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3. Nah, bilangan prima yang ada adalah 2, 3, 5, 7 ya, yang ada di sini. Ya, nah, diagonal utama bilangan prima. Kemudian kalau elemen pada kolom pertama adalah bilangan ganjil. Nah, pada kolom pertama ini bilangan ganjil. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Ya, untuk bilangan di kolom pertama. Kemudian kita perhatikan lagi, angka 1 dan 3 merupakan elemen diagonal sekunder. Ya, 1, 3 diagonal sekunder. Nah, ini diagonal sekunder ada di sini. Ya. Nah, diagonal sekunder 1 dan 3 gitu ya. Nah, kemudian informasi lagi, angka 2 terletak satu baris, satu kolom dengan angka 4, satu baris dengan angka 1. Nah, kita tulis di sini 2, satu kolom dengan 4, tapi dia satu baris dengan angka 1. Nah, kemudian informasi lagi, angka 7 terletak satu baris dengan angka 5, satu kolom dengan angka 9. Nah, berarti kita punya informasi 7, satu baris dengan 5, satu kolom dengan 9. Oke, dari informasi ini kita harus mencari kemungkinan matriks A-nya seperti apa ya, elemen-elemennya. Oke, kita baru dapat baris 2 kolom 1. Coba kita analisa. Nah, kita lihat baris yang kedua 3, 9 ya, tinggal antara 3 dan 9 di sini. Kita perhatikan di sini juga 1 dan 3 gitu ya. 1 dan 3. Kemudian di sini ya, jelas ya, irisan antara sekunder ya dengan baris yang kedua itu hanya di angka 3. Nah, maka di sini wajib harus diisi dengan angka 3. Nah, karena di baris yang kedua 3, 6, 9, maka otomatis ya tersisa hanya satu kemungkinan ya untuk di baris 2 kolom 1, ya ini angka 9. Nah, dapatlah baris yang kedua ya. Kemudian kita lihat lagi di sini irisan antara kolom pertama dengan sekunder ya. Ini irisannya hanya ada di angka 1. Oke ya, jadi baris ketiga kolom 1 ya kemungkinannya adalah angka 1. Oke ya, nah seperti ini. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk yang bagian ini ya, diagonal utama ya, diisi oleh angka 2, 3, 5, 7. Ya, 2, 3, 5, 7. Di sini ada irisannya kah? Ya, irisannya ada di angka 2. Nah, seperti ini ya. Nah, kolom ketiga diagonal utama, dia beririsan di angka 2. Maka di sini wajib barisan ketiga, kolom ketiga ini angka 2. Angka 2 sudah terisi ya. Ya, 1 juga sudah, berarti kita tinggal mencari 4, 5, 7, 8. Oke. Nah, kita perhatikan lagi ya. Jelas sekali tadi ya, 2 dengan 1 ini adalah satu baris, dan 2 dan 4 ini satu kolom, maka 2, maka di sini pasti angka 4. Ya, karena ada satu kolom. Nah, 4 sudah diisi. Nah, kemudian kita perhatikan lagi di sebelah atas ini ya. Nah, sebelah atas ini 7 dengan 9 satu kolom. Nah, sehingga di sini pasti angka 7 ya. Nah, 7 udah selesai. Nah, 7 dengan 5 satu baris. Nah, sehingga di sini hanya satu baris yang kosong untuk angka 5. Nah, sehingga sisanya adalah angka 8. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 6.
Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 7. Oke, soal nomor 7, misal data penjualan 3 jenis pensil yaitu A, B, dan C di kota P, Q, dan R pada bulan Februari sebagai berikut. Oke ya, jika harga pensil A per buah dinyatakan dengan X. Harga pensil A per buah dinyatakan X. Berarti kalau saya laku 50 di kota P, maka total pendapatan dari penjualan pensil adalah 250X. Di Q jadi 420X, di R 350X. Demikian juga untuk di harga pensil B ya per buah dinyatakan dengan Y. Nah, sehingga di kota P diperoleh penghasilan dari pensil B adalah 300Y, di Q 410Y, di R 400Y. Nah, begitu juga untuk di harga pensil C per buah dinyatakan dengan Z. Nah, sehingga pendapatan di kota P untuk pensil C adalah 350Z, 400Z di kota Q, dan 380Z di kota R. Sehingga kita peroleh matriksnya ya dinyatakan sebagai matriks X, Y, Z ya dikali koefisien-koefisiennya ya, jadi 250 ya, 420, 350, kemudian 300, 410, 400, 350, 400, dan terakhir 380. Nah, ini hasilnya ruas kanan adalah total penjualannya. Dapatlah 40.000 untuk di kota P, kemudian kota Q-nya 49.000, kota R sebesar 47.000. Nah, seperti ini ya matriksnya. Sorry, ini bukan ke bawah ya. Dia bentuk kolom ya. Jadi 40.000, 49.000, 47.000 ya gitu. Ya jelas sekali ini matrik ukuran 1x3. Nah, ini matrik ukuran 3x3. Maka apabila dikali, ini syaratnya memenuhi, hasilnya adalah 1x3. Nah, ini ya, ini persamaan matriks yang diminta di soal nomor 7. Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikut. Oke, nomor 8. Ruas kiri penjumlahan, ruas kanan perkalian. Oke, kita coba cari yang perkalian dulu ya. Jadi ruas kanannya ini perkalian baris 1, kita kali kolom 1, maka akan kita peroleh 2 kali 2P 4P ya, tambah min 1 kali 1 jadi min 1. Baris 1 kali kolom 2 ya, maka kita peroleh 2 kali 1 2, tambah min 1 kali Q plus 1 jadi min Q min 1. Nah, ruas kiri kalau kita jumlahkan ya, antara elemen yang seretak 1 dengan 4 ya, bisa tambah 4 adalah 3. Nah, kemudian 4 dengan min 5 dijumlah min 1. Nah, cukup saya rasa untuk satu baris saja ya, untuk menentukan P dan Q ya. Untuk mencari P dan Q berarti 3 sama dengan 4 P min 1, maka kita peroleh 4P min 1 ini sama dengan 3, sehingga 4P sama dengan 4. Nah, dapatlah P nya 1. Oke, karena kita cari untuk yang Q. Nah, kita lihat di ruas kanannya 2 kurang Q kurang 1 ini sama dengan 1 min Q ya, sama dengan min 1. Jadi kita peroleh min Q sama dengan min 2. Nah, peroleh Q-nya sama dengan 2. Ya, nah sehingga dapatlah hasilnya adalah P ditambah Q sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 8.